Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sebagai manusia, masyarakat mungkin akan bertanya, kenapa seorang sarjana, ya seorang master, bahkan seorang doktor misalnya gitu ya, tidak bekerja atau menganggur. Nah, oke, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Ya, jawabannya adalah ya tentu saja ya pertama dari sisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia itu diberikan rezekinya masing-masing ya. Tetapi kemudian setelah itu adalah kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kualitas dari sarjana, master ataupun doktor tersebut ya. Dan hal ini bisa dilihat dari proses pendidikan yang dia lalui, termasuk juga sebenarnya kualitas dari diri dia ya. Sebenarnya apakah dia betul-betul memang memahami dia sebagai seorang sarjana ya, dia memahami dia itu seorang master ataupun seorang doktoral gitu ya. Nah, kesadaran ini atau pemahaman ini sejatinya justru muncul dari proses perkuliahan yang disusun sedemikian rupa sehingga akan mampu untuk mewujudkan ya alumni tentu saja yang memiliki cara berpikir logis, kemudian juga sistematis, empiris, dan tentu saja berbasis dari spirituality ya, spiritualitas syariah ataupun Islam tentu saja ya. Ini sedikit normatif tetapi ini adalah faktanya bahwa kita sebagai seorang mahasiswa, dosen ataupun cendekiawan muslim itu harus betul-betul menyadari ya. Nah, oke, kembali ke awal bahwasanya kenapa sarjana itu menganggur. Salah satunya adalah memang bisa jadi mata kuliah ataupun program studi yang dia ambil itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi ada faktor internal, ya ada faktor eksternal. Ya, internalnya ada terkait dengan skill, kemampuan dia. Mungkin dia hanya kuliah memiliki hard skill, tapi soft skillnya kurang. Ini juga biasanya banyak terjadi. Ya, demikian juga dia tidak memahami ataupun tidak menguasai dari program studi yang diambilnya, sehingga ketika lulus dia dapatkan gelar sarjana, tetapi kemampuan dia itu tidak match dengan industri atau dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu ya. Nah, itu dari sisi faktor internalnya dalam diri kita. Ada juga mungkin dia juga malas atau mungkin juga memang kemampuannya pas-pasan, itu bisa jadi. Jadi jangan disalahkan ketika ada seorang sarjana itu misalnya tidak bekerja atau menganggur ya, bisa jadi faktor internalnya ya. Nah, faktor eksternal biasa terkait dengan ya pasar tenaga kerja terutama ya, bagaimana industri ini mereka harus menyerap tenaga kerja yang begitu banyak sehingga mereka akan melakukan seleksi ya. Jadi siapa saja yang lulus seleksi yang memiliki kemampuan lebih dibanding dengan teman-temannya, tidak hanya dari sisi kemampuan hard skill di program studinya masing-masing, tetapi memiliki soft skill dan life skill, kemampuan beradaptasi, kemampuan juga untuk bisa mempelajari hal-hal yang baru. Nah, ini biasanya terkait dengan faktor eksternal ya. Kenapa seorang sarjana, seorang master, seorang doktor itu menganggur? Sangat disayangkan memang ya, tetapi analisis kita menunjukkan bahwa dari faktor eksternal itu juga sangat mempengaruhi, termasuk juga sebenarnya ini saling terkait ya. Ketika dia mungkin dia seorang master gitu ya, tetapi cara pandang dia ataupun cara berpikir dia itu tidak lebih dari level sarjana gitu ya, sehingga kemudian dia tidak memiliki network yang bagus, kemampuan soft skillnya, komunikasinya juga kurang, apalagi di bidang ICT-nya gitu ya, di teknologi informasi dan komunikasi itu kurang, sehingga kemudian ya dia master tapi kemampuan soft skillnya itu sangat kurang. Ini juga berlaku untuk doktoral dan juga tadi di degree ataupun sarjana, sehingga terjawab ya kenapa seorang sarjana, seorang master itu ataupun doktor itu menganggur atau tidak memiliki pekerjaan gitu ya, karena salah satunya adalah faktor internal dalam diri dia, soft skill yang perlu dipelajari ya, life skill yang harus dia kuasai, bukan hanya dari sisi disiplin keilmuan di prodi yang dia ambil, kemudian juga faktor eksternal terkait dengan industri, terkait juga dengan networking, terkait juga dengan bagaimana sebenarnya pasar yang semakin dinamis ini meniscayakan setiap individu untuk
untuk bisa cepat berubah, beradaptasi dan mengikuti perkembangan yang ada. Mudah-mudahan ini menjadi satu alasan, satu reason, satu argumentasi bagi kita dan juga satu sebab bagi kita ya untuk khususnya bagi mahasiswa untuk belajar bukan hanya expert di prodinya saja, tetapi juga di soft skill, life skill, sehingga dia akan mampu untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.